Raja yang terkenal dengan kecintaannya pada teka-teki dan tantangan aneh. Raja ini sangat suka menguji kecerdikan rakyatnya, terutama Abu Nawas, si cerdik nan jenaka yang selalu berhasil lolos dari jebakan-jebakan sang raja. Abu Nawas dikenal bukan hanya karena kepintarannya, tetapi juga karena keberaniannya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tampaknya mustahil. Namun, raja belum puas. Ia ingin memberikan tantangan yang benar-benar membuat Abu Nawas menyerah. Suatu pagi yang cerah, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum licik di wajahnya, raja menyapa Abu Nawas. "Abu Nawas, aku punya tugas baru untukmu. Kali ini aku yakin kau tidak akan bisa melakukannya," seru raja dengan penuh semangat. Abu Nawas hanya tersenyum, sudah terbiasa dengan tantangan dari sang raja. "Apa tugas itu, Baginda?" Raja tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang putih berkilau. "Kau harus pergi ke sarang buaya di tepi sungai dan mengambil sebutir telur buaya. Bawa telur itu ke hadapanku dalam waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau tahu apa akibatnya." Ruangan itu seketika hening. Para menteri dan pengawal yang hadir menahan tawa mereka, menunggu bagaimana reaksi Abu Nawas. Pergi ke sarang buaya dan mengambil telur? Itu benar-benar tugas yang gila dan berbahaya. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangguk perlahan. "Baik, Baginda. Saya akan mengambil telur buaya itu dan membawanya kepada Anda dalam waktu 3 hari. Raja terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang begitu percaya diri. "Kau benar-benar yakin bisa melakukannya?" "Tentu saja, Baginda. Saya hanya butuh sedikit persiapan," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja semakin penasaran. Ia ingin melihat sampai sejauh mana kecerdikan Abu Nawas bekerja. "Baiklah, kau punya waktu 3 hari. Jika kau gagal, bersiaplah menerima hukuman berat." Abu Nawas meninggalkan istana dengan senyum lebar, sementara para menteri dan pengawal mulai bertaruh tentang apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Abu Nawas memulai persiapannya. Ia pergi ke pasar dan membeli beberapa alat yang tampak aneh bagi orang-orang yang melihatnya. Ia membeli tali yang kuat, karung besar, dan beberapa ekor ayam. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh Abu Nawas kali ini. Setelah semua persiapan selesai, Abu Nawas menuju tepi sungai di mana sarang buaya berada. Sungai itu terkenal penuh dengan buaya-buaya ganas yang siap menerkam siapa saja yang mendekat. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati sarang itu, apalagi mengambil telur buaya. Namun, Abu Nawas memiliki rencana. Ia tahu bahwa buaya-buaya itu sangat tertarik pada makanan. Dengan hati-hati, Abu Nawas mengikat ayam-ayam yang dibelinya ke tali panjang. Lalu, dari jarak yang aman, ia melemparkan ayam-ayam itu ke arah buaya. Buaya-buaya yang lapar segera bergegas menuju ayam-ayam tersebut. Mereka berebut dan saling menggigit untuk mendapatkan makanan itu. Sementara buaya-buaya sibuk bertarung, Abu Nawas dengan hati-hati mendekati sarang buaya. Namun, mengambil telur buaya tidak semudah yang dibayangkan. Sarang itu dijaga oleh buaya betina yang sangat protektif. Abu Nawas tahu ia harus bertindak cepat dan cerdas. Dengan menggunakan karung besar, ia mencoba menutupi kepala buaya betina tersebut. Buaya itu mengamuk, tapi karena tertutup karung, ia tidak bisa melihat apa-apa. Dengan cepat, Abu Nawas mengambil sebutir telur dari sarang itu dan berlari secepat mungkin menjauh dari buaya-buaya tersebut. Setelah merasa cukup aman, ia berhenti dan melihat telur yang ada di tangannya. Telur itu besar dan berat, tanda bahwa ia benar-benar berhasil. Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati-hati, memastikan telur itu tidak pecah. Keesokan harinya, ia membawa telur itu ke istana untuk ditunjukkan kepada raja. Di istana, raja sudah menunggu dengan penuh rasa penasaran. Para menteri dan pengawal berkumpul, ingin melihat apakah Abu Nawas benar-benar berhasil. "Baginda,
kata Abu Nawas sambil membungkuk. Saya telah mengambil telur buaya dari sarangnya seperti yang Anda perintahkan. Raja tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Mari kita lihat telurmu itu. Abu Nawas dengan hati-hati mengeluarkan telur besar itu dan meletakkannya di hadapan raja. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu benar-benar telur buaya. Raja menatap telur itu dengan takjub, lalu memandang Abu Nawas. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Abu Nawas tersenyum licik. Baginda, saya hanya menggunakan sedikit akal dan keberanian. Buaya-buaya itu lebih tertarik pada ayam-ayam yang saya bawa daripada pada saya. Dengan begitu, saya bisa mendekati sarang mereka tanpa ketahuan. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Abu Nawas, kau memang tidak ada duanya. Aku mengira kali ini kau akan gagal, tapi ternyata kau berhasil lagi. Para menteri dan pengawal ikut tertawa, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekali lagi, ia berhasil mengatasi tantangan mustahil dari sang raja dengan kepintaran dan kreativitasnya. Baiklah, Abu Nawas, kata raja akhirnya. Kali ini kau menang lagi. Tapi tunggulah, aku akan menemukan tantangan lain yang benar-benar membuatmu menyerah. Abu Nawas hanya tertawa dan membungkuk hormat. Saya menunggu tantangan berikutnya, Baginda. Cerita ini menjadi bahan tertawaan dan kekaguman di seluruh kerajaan. Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas yang mustahil, tetapi juga mengajarkan bahwa dengan akal dan kreativitas, bahkan tantangan paling berbahaya sekalipun bisa diatasi. Namun, raja tidak pernah menyerah. Ia terus memikirkan tantangan-tantangan baru untuk menguji Abu Nawas. Dan rakyat pun menunggu dengan penuh antusias, karena setiap tantangan baru dari raja berarti akan ada kisah lucu dan menghibur dari Abu Nawas yang penuh kelicikan. Demikianlah, kisah Abu Nawas mengambil telur buaya dari sarang buaya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengajarkan bahwa kecerdikan dan humor adalah senjata ampuh untuk menghadapi segala tantangan hidup, seaneh dan sesulit apapun itu. Pada suatu masa di kerajaan Baghdad, hiduplah seorang lelaki yang terkenal karena kecerdikan dan kelucuannya, bernama Abu Nawas. Ia dikenal di seluruh penjuru negeri bukan hanya karena kepintarannya, tetapi juga karena keberaniannya dalam bermain kata dan ide yang seringkali membuat Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. Namun, kali ini, kisah Abu Nawas tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga amarah sang raja. Awal mula kejadian. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya sambil menikmati teh hangat dan buah-buahan segar. Ia merasa sedikit bosan karena tidak ada hiburan baru. Tiba-tiba, terlintaslah di pikirannya untuk memanggil Abu Nawas, berharap pria cerdik itu bisa menghiburnya. Panggil Abu Nawas ke istana, perintah raja kepada pengawalnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan senyum khasnya yang penuh percaya diri. Ia membungkuk hormat di hadapan raja. Abu Nawas, aku ingin kau menghiburku hari ini. Tunjukkan kepadaku sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, kata raja dengan nada penuh tantangan. Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berkilat penuh ide. Baiklah, Baginda. Berikan aku waktu 3 hari, dan aku akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa, jawab Abu Nawas. Raja setuju dan membiarkan Abu Nawas pergi. Namun, dalam hati raja, ia penasaran apa yang akan dilakukan oleh si cerdik ini. Rencana licik Abu Nawas. Selama 3 hari penuh, Abu Nawas merancang sebuah rencana yang tidak hanya akan menghibur raja, tetapi juga menguji kesabaran dan kecerdasannya. Ia tahu bahwa raja suka dengan tantangan, tetapi Abu Nawas ingin melihat seberapa jauh raja bisa bertahan ketika dikerjai. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah kotak besar yang tertutup kain sutra. Raja yang penasaran segera memerintahkan Abu Nawas untuk membuka kotak itu. Abu Nawas, tunjukkan padaku apa yang kau bawa,
seru raja dengan antusias. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain sutra itu, memperlihatkan sebuah cermin besar yang berkilau. Raja menatap cermin itu dengan bingung, lalu menoleh kepada Abu Nawas. "Apa ini? Kau hanya membawakan aku cermin? Ini tidak luar biasa sama sekali," kata raja dengan nada kecewa. Namun, Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Baginda, cermin ini bukan sembarang cermin. Ini adalah cermin kejujuran. Siapapun yang melihat ke dalamnya akan melihat wajah mereka yang sebenarnya, tanpa topeng atau kepalsuan." Raja merasa tertantang. Ia menatap ke dalam cermin itu dan melihat wajahnya sendiri. Namun, entah bagaimana, ia merasa cermin itu memperlihatkan wajahnya yang sedikit lebih tua dan penuh kerutan. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Apakah kau mengatakan aku sudah tua?" tanya raja dengan nada mulai marah. Abu Nawas tersenyum licik. "Bukan aku yang berkata demikian, Baginda. Cermin itu hanya menunjukkan kebenaran." Raja mulai merasa dipermainkan. Ia memerintahkan semua menteri dan pengawalnya untuk melihat ke dalam cermin itu. Aneh sekali, setiap orang yang melihat ke dalam cermin merasa bahwa cermin itu memperlihatkan kekurangan mereka dengan sangat jelas. Raja akhirnya sadar bahwa Abu Nawas sedang menipunya. Dengan wajah memerah karena marah, ia berteriak, "Abu Nawas, kau berani-beraninya mempermainkanku di hadapan seluruh istana. Aku akan menghukummu." Kemarahan sang raja. Abu Nawas dibawa ke penjara istana, sementara raja masih memikirkan bagaimana caranya memberi pelajaran kepada pria cerdik ini. Selama beberapa hari, raja tetap marah besar. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak di depan semua orang. Namun, seiring berjalannya waktu, raja mulai merasa bahwa hidupnya menjadi lebih membosankan tanpa kehadiran Abu Nawas. Tidak ada lagi yang membuatnya tertawa atau berpikir keras dengan teka-teki aneh. Raja pun mulai merindukan kecerdikan Abu Nawas. Cara Abu Nawas meredakan kemarahan raja. Di dalam penjara, Abu Nawas tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa suatu saat raja akan melembutkan hatinya. Maka, ia menulis sebuah surat kepada raja dengan kata-kata yang penuh humor dan kebijaksanaan. "Baginda Raja yang bijaksana, aku mohon maaf jika cermin kejujuran yang kubawa membuat Baginda marah. Namun, bukankah seorang raja sejati adalah mereka yang berani melihat dirinya sendiri dengan jujur? Jika Baginda masih marah, aku rela dihukum lebih berat. Tapi jika Baginda rindu akan tawa, izinkan aku kembali menghibur istana. Dengan hormat, Abu Nawas." Raja membaca surat itu dan tidak bisa menahan tawanya. Ia menyadari bahwa Abu Nawas memang selalu punya cara untuk membuatnya tersenyum, bahkan di saat marah sekalipun. "Bebaskan Abu Nawas," perintah raja sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun dibebaskan dan diundang kembali ke istana. Raja memeluknya dan berkata, "Kau memang membuatku marah, tapi kau juga satu-satunya yang bisa membuatku tertawa. Jangan pernah berubah, Abu Nawas." Dan begitulah, Abu Nawas kembali menjadi sosok favorit di istana, dengan kecerdikan dan humornya yang tak tertandingi. Raja Harun al-Rashid pun belajar bahwa terkadang, kebenaran memang bisa membuat marah, tetapi tawa dan kebijaksanaan selalu bisa meredakannya. Akhir kisah. Sejak saat itu, Raja Harun al-Rashid lebih berhati-hati setiap kali meminta Abu Nawas menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Namun, ia juga tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah membosankan selama Abu Nawas ada di sisinya. Dan Abu Nawas, ia terus menjalani hari-harinya dengan penuh tawa, kecerdikan, dan tentu saja, sedikit kenakalan yang membuat hidup di kerajaan Baghdad selalu penuh warna. Pelajaran dari kisah ini. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kecerdikan dan humor bisa menjadi alat yang ampuh untuk menghadapi situasi sulit. Abu Nawas menunjukkan bahwa meskipun kita membuat kesalahan atau membuat orang lain marah, dengan kebijaksanaan dan sikap yang tepat,
kita bisa meredakan ketegangan dan mengembalikan suasana menjadi ceria. Selain itu, Raja Harun al-Rashid juga mengajarkan kita pentingnya menerima kebenaran dengan hati terbuka, meskipun terkadang kebenaran itu pahit. Semoga kisah ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi bagi kita semua.